Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Sultan Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani Syekh Abdullah bin Muhammad Syekhuna Mursyidina Amir Mu'minin Hadir Syekh Ahmad Syahidul Wafadatul Alim ila hadratin Syekhuna Mursyidina Hadir Syekh Muhammad Ali Hanafi Al-Akbar radhiyallahu anhum al-Fatihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la ilaha Allahumma shalli ala nuril anwar wa salli as-salawati yakin fadilah wa muftaqi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin mukhtar wa alihi wa وأصحابه الأحياء على ذلك بالله اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وصحبه أما بعد لا إياك مقصودي ولا دعوة مقصودي عبدي محبتك Hadratul Muhtaromin, para alim, para ulama, segenap pakai tahu kenyataan maupun pakai kenyataan yang sedang hadir dan mengikuti manhaj pada hari ini, walaupun yang mungkin ada kerepotan sehingga undur tidak bisa hadir dalam diskusi. Para pengurus PDIP pusat dan seluruh perwakilan yang ada di bawah bimbingan dan binaan Syekh Muhammad Ali Al-Akbar, para ikhwan, para akhwat, para shaimin, para shaimat, filosofus Bumi Haji Terbiati yang beliau sekarang secara dari dalam keadaan sendiri artinya telah meninggalkan guru kita. Mudah-mudahan Bumi Haji Terbiati senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kesemangatan, panjang umur yang manfaat, panjang umur yang barokah, untuk bisa istiqomah sampai dan mudah-mudahan khususnya umur yang kita semua selamat dunia, selamat akhirat, semuanya nanti turun jannah masuk surga tanpa hisab. Begitu juga kepada ahli keluargawi yang kita lihat bersama sebagai tongkat estafet untuk menegakkan dan betul-betul untuk mengistiqomahkan apa yang menjadi amanah, apa yang menjadi nasihat, apa yang menjadi harapan daripada guru besarnya Syekh Muhammad Ali Al-Akbar. Mudah-mudahan para keluarga bisa istiqomah sampai akhir.
Hadirin sidang maghrib yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pertama, ini kita memasuki di dalam fase yang di dalam waktu-waktu seperti ini kita sedang mendapatkan tarbiyah masuk sebuah madrasah Ramadan Karim, Ramadan Mubarak. Mudah-mudahan kita semua yang sedang menjalankan puasa, walaupun kultur puasa di dalam Ramadan ini, mudah-mudahan semuanya senantiasa diberi taufik hidayah dan hidayah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan lahir batin, terutama kalau kita bisa merenungi dan bisa kita sedikit mengetahui bahwa pada saat sore begini, pada saat Ramadan ini, yang tersibuk dan paling sibuk adalah manusia tangguh yang biasa takwa, kelihatannya lemah tapi kuat, yaitu ibu-ibu, akhwat-akhwat khususnya sudah berpayah-payah tapi hadir di dalam majelis mudah-mudahan. Kenapa dikatakan kuat? Ibu-ibu, berita gembira bagi panjenengan. Kata Nabi, al-mar'atu imadul bilad. Perempuan itu tiangnya negara. Orang laki-laki saya bandingkan melok ibu-ibu, sebab apa? Kita di dalam negara. Jadi kalau negara tidak ada tiangnya, maka negara rubuh. Rumah tangga kita tidak ada ibu, tidak ada istri, rumah tangganya rubuh. Maka syukur alhamdulillah ada istri kita. Buktinya apa? Kita masih ngorok, masih tidur. Istri kita sudah sibuk menyiapkan iftar, menyiapkan takjil. Masya Allah, mau berangkat tarawih disiapkan sajadahnya, disiapkan segala sesuatunya untuk melaksanakan tarawih. Sahur juga begitu. Ibu-ibu ingat, ibu-ibu manasi, ibu-ibu sibuk di dapur untuk kita semua, bapak dan anak-anak untuk menikmati tasahar dengan sahur barokah. Sahur yang barokah itu diciptakan oleh kita. Maka ibu menjadi ibu berbahagialah, lemah tapi kuat, sakit tapi sehat. Maka mudah-mudahan aja dengan begitu zikirnya sebagai istiqomah sampai akhir hayat. Nah, ternyata kita ini memasuki fase Ramadan ini, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bagian rangkaian daripada apa yang saat ini kita amalkan. Apa itu? Yaitu wanahan nafsa anil hawa fa innal jannah. Jadi kalau kita sudah menahan nafsu dengan puasa ini, kita jaminannya adalah kita dipastikan dan Allah memastikan surga lah tempat kita, namanya surga lewat pintu ar-royah. Rumah jangan bangkit, bapak-bapak juga tenang aja, kita bersama kali santun menunjukkan, ya. Indah membahagiakan. Karena apa? Karena kita ikut rombongan beliau untuk bersama-sama menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Lalu juga dari hati kita itu jangan sampai sabda Nabi ini kamin shoimin laisa al-jazaa min siyamihi illa al-ju'i wal 'atas. Itulah hadis yang sangat populer yang diberikan kepada kaum muslimin, khususnya kita semua. Berapa banyak orang yang berpuasa
tidak mendapatkan pahala dari puasanya mereka itu. Hanya 2 yang didapatkan, tidak berjumpa Allah. Hanya seperti apa? Sudah naudzubillahi min dzalik. Maka solusinya la ilaha illallah. Maka zikir santun menyejukkan. Betul-betul lebih-lebih di dalam apa? Kita menahan nafsu, kita menekan nafsu, dan kita sudah terlatih, terdidik, dan tertuntun baik kita sebelum Ramadan maupun nanti pasca Ramadan, sehingga kehidupan kita ini di dalam tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam tuntunan Rasulullah SAW, di dalam tuntunan aulia Allah para silsilah, khususnya guru kita. Kenapa demikian tadi? Beda, Pak. Bu. Orang dituntun dengan tidak dituntun itu beda apa sama, Pak? Pak, masih hidup? Pak, Ibu, samakah orang yang tertuntun dengan tidak tertuntun? Saya dan panjenengan ini masuk golongan orang yang tertuntun. Ada berita gembira, mau? Ada berita bahagia, mau? Kutipan hikmah orang sufi, Syekh Al-Baghdadi, orang sufi. Kata beliau begini, satu langkah bagi seseorang yang tertuntun dan dituntun dan dididik oleh murabbi, oleh pendidik, oleh penuntun, oleh syekh mursyid, itu lebih cepat, itu lebih cepat daripada orang melangkah 1000 langkah dengan membawa 1000 biji. Jadi kita yang nggak bisa dalil, kita yang nggak punya wawasan, tapi kita nurut sama guru, ittiba sama guru, nurut ke guru, insya Allah selamat dunia, selamat akhirat, jaminan surga kita bareng-bareng bersama guru kita. Allahumma. Yang penting kan ada jaminannya. Satu, yang kedua, kalau saya ini jalan sendiri, bawa uang miliaran, amin. Kalau saya ini berjalan sendiri, bawa uang miliaran, amin. Kalau kita berjalan sendiri, bawa uang miliaran, amin. Tapi jalan munfarid, rentan untuk rentan untuk dibawa, rentan untuk diram. Kenapa? Sendiri. Orang menggembala biri-biri, gembala kambing saja. Kalau keluar dari rombongan, kita macam. Ya. Masya Allah. Tapi ketika saya didampingi Bapak Irfan saya, seorang jenderal bintang 2, Bapak Isbullah, demi saya. Tadinya itu sangat berani sang perampok dan preman ini untuk mengajar saya, karena sedang saya bawa uang beberapa mil, tapi dilihat sampingnya ada jenderal Bapak Isbullah. Kira-kira jadi dirampok apa enggak? Kenapa? Kenapa? Ada jenderal. Kenapa? Ada pengamanan. Kenapa? Safety first. Utamakan keselamatan. Kita ini berburu selamat dunia akhirat. Allahumma. Buat apa ada sebuah keselamatan yang mudah kita cari celaka? Ada sesuatu yang mudah, kenapa kita cari yang sulit? Allahumma sholli ala Muhammad. Ya ilaha illallah. Karena ada pendamping, maka perampok yang berjalan mikir, Bapak Ibu Iwan Awal, mikir 1000 kali.
Coba kalau tidak ada sampingnya, tak habisi sudah. Tapi karena ada pendampingnya, tak berani saya. Jadi nggak takut sama kita. Orang penjahat, setan dan nafsu takut sama orang soleh, takut sama Rasulullah, takut sama orang-orang yang dimandang oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Takut sama kita. Dewan Balawat, soibin soimat ini dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mutunya korikor kita ini korikor dan saya suara itu menggema di telinga saya, baik di eranya atau di Syekh Ahmad Syaikh, baik di eranya atau di Syekh Muhammad Ali Abdul, suaranya sama. Toriko kita adalah toriko la ilaha illallah. Toriko zikir ini dengan cara satu, diistiqomahkan, dilenggengkan, dirutinkan. Bahasa orang Jawa, maaf bagi orang yang bukan Jawa, orang Madura, mohon maaf. Alon-alon sing penting, geremak-geremak sing penting, genak-genak sing penting. Jadi kita ini jangan takut dengan kita. Wala tahinu wala tahzanu, kata Allah Al-Imran 1:9. Jangan rendah hati karena kita punya dekengane orang pusat. Kok takut seperti kita jalan sendiri. Kita ini punya dekeng. Ya, ada penjamin. Kenapa? Karena kalau kita dijamin bisa ada yang jamin. Ada apa ini? Seorang marbot anaknya 5, dikasih gaji sama tabir masjid sebulan 500.000. Pertanyaannya adalah cukup apa cukup? Lagi nyimak atau kan duit. Contoh dari apa hal yang bisa terngiang dan barangkali sebagian ikhwan sudah mendengar kisah ini. Ada seorang marbot. Siapa marbot? Marbot masjid itu siapa? Bagian apa? Yang merawat dan membersihkan. Marbotnya pondok masjid Subhanallah. Ya. Kebetulan contoh saja oleh takmir digaji sebulan 500.000, dia seorang diri, istrinya nggak kerja, anaknya 5, dikasih 500.000, cukup apa cukup? Cukup apa enggak? Bu, katanya ibu, Pak, dicukup no berbeda. Gak bisa. Oh, coba ngomong hakikat, ini ngomong syariat. Syariat itu lugas, syariat itu pasti. Mulai zaman Nabi sampai hari ini, duhur itu 4 rakaat. Gak pernah duhur itu 6 rakaat, betul? Karena itu hukum baku, hukum tetap, gak bisa berubah. Jadi kalau 500.000 anak ini mau, ya pasti kan ini kok. Gak cukup. Betul apa betul? Ini saya mengambil sebuah ibroh, ya, mengambil sebuah hikmah. Bagaimana orang yang tidak berguru dengan orang yang berguru, ini benang merahnya. Bukan asal ngomong ini, bukan asal bunyi. Ini punya dasar menjadi pelajaran buat kita semua. Allahumma. Lalu ada seorang yang dermawan, saya contohkan Bapak Jenderal Bintang 2. Kebetulan beliau ini seorang yang baik dan sakit. Apa sakit? Roman Jutel.
Ada berwarna saki teh, minuman teh, tapi saki hot itu menjadi orang yang terkenal, orang baik. Ya, orang yang baik tiba-tiba datang, contohnya partnernya namanya Zuli, sama-sama saya, contoh. Kata Pak Singgi, Pak Jenderal, ada apa Pak Zuli? Kok termenung, kelihatannya sedih, ada apa? Tak punya best langsung, tak punya best. Pak, orang Jawa nanti loh, karbu. Tak punya uang, Pak, Bu, sedih saya. Saya selaku seorang muslim yang punya tanggung jawab kepada keluarga, sementara sebulan anak lemah, bini sentuh, apalagi bini dua telok, bini sentuh tak cocok, 500.000, betul? Iya, tiba-tiba Pak Jenderal berkata, Pak Zuli tenang aja, kesedihanmu aku akan membantu dan memberi solusi. Kalau namanya solusi, Pak, berita gembira, berita baik ini solusi. Kalau nggak ada solusi, sumpah, Pak. Kalau ada solusi, alhamdulillah. Berapa kebutuhan Pak Jenderal? Nggak banyak-banyak, Pak. Karena langsung disauti sama Pak Jenderal ini 10 juta dulu. Kali ini gajinya 500.000. Tiba-tiba seorang jenderal yang baik ini berbisik di telinga saya, 10 juta dulu. Itu kalau nggak pernah pegang 10 juta, Pak, semaput, Pak, pingsan, Pak. Apa? Penderitaan terulama. Kenapa istiqomah berupa kemiskinan ini melanda kepada dirimu? Oh, kejamnya dunia. Iya, Masya Allah. Terus saya bilang begini, Pak, kalau 10 juta banyak, berapa cukupnya berapa? 4 juta saja Pak, insya Allah sudah terapa, Pak. Anak-anak beres. Pak, 4 juta beres. Selesai kan ya? Ada solusi. Alhamdulillah. Anehnya saya pulang. Saya cerita ke istri saya. Saya tadi bertemu orang baik. Namanya Pak Jenderal bintang 2, Sugi. Haji. Lalu apa? Saya tadi ditawarin, mau dikasih 10 juta 1 bulan. Terus saya nggak mau. Oh, belum sekali. Kata siapa? Kata istri kita. Goblok. Loh, kenapa kok goblok? Oh, dikai duit gak jaluk, gak minta, dikai 10 juta. Pondok. Goblok sampai. Masya Allah. Terus sampai apa sampai ngomongnya? Tidak, Pak Jenderal harus 10 juta. Iya sampai ngomong 4 juta. Tambah goblok. Jadi goblok kan harus dobel ya. Goblok. Ya, tolong sekarang. Jadi apa hadirin iwan-iwan yang dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Intinya adalah orang hidup ini tanpa sebuah jaminan dan menjamin, maka orang-orang hidupnya. Contoh lagi, ini saya ambil mutiara-mutiara dari Abah saja, dan ambil mana-mana, supaya apa? Memori kita lebih cinta kepada Abah Ali. Allahumma, itu aja. Bedanya orang yang dituntun dengan tidak dituntun itu adalah Abah Ali memberikan analogi, contoh yang itu sangat rasional dan masuk akal. Contohnya sederhana.
Kalau dia ceramah mesti ngerjain orang karena sekarang waktunya dia. Saya waktunya ceramah kok dia satu kerja. Tapi ini baik Ustaz, bukan suatu hal yang tidak baik. Contohnya saya ini kepingin silaturahmi bertamu ke Ustaz. Rumahnya di mana? Di Kerto. Desanya mana? Desa Isam. Kenapa hafal? Rumahku bolak-balik. Ya. Jadi beliau itu saya kepengen. Ini ibarat contoh supaya kita ini ketemu dengan nilainya. Saya tanya kepada orang, Pak, mohon maaf Pak, Bapak tahu di mana rumahnya? Bapak kenal? Kenapa? Di mana rumahnya? Begini Pak. Ini Bapak ini jalan. Bapak saja sampai nonton, jangan belok-belok. Pokoknya ini terus sampai nonton. Habis itu belok kanan Pak, belok kanan nonton. Habis nonton Pak, belok kiri Pak ya. Nanti tanya lagi sama orang lain. Bagi saya yang bodoh bisa repot apa repot? Kenapa? Cuma diberitahu lewat ilmu saja. Keilmuan diberikan, disampaikan. Ilmu itu apa sih? Coretan, tulisan, hafalan. Itu ilmu. Perhatikan, tulisan, coretan, hafalan. Tapi kalau tertuntut ini, jiwa yang hidup. Wafiru ilallah. Kulma. Jadi ada kaitannya. Lalu saya waktu Pak, sama. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu kan pernah mendengar ini. Cuma saya sekitar ibu-ibu ini kan cerita apa? Tiba-tiba saya tanya lagi sama orang lain. Waalaikumsalam. Kelihatannya baik, mulanya bersih-bersih. Tapi orang itu bilang, tapi buktinya Pak sopan ya. Masya Allah. Mohon maaf Pak. Bapak tahu mana sopan ini? Insya Allah saya tahu. Bapak tahu mana? Tahu Pak. Di mana Pak? Sudah jangan tanya. Jangan tanya. Bagaimana? Ayo Bapak saya sampai ke rumah Ustaz. Pertanyaannya lebih cepat mana sampainya jalan sendiri sama dituntun. Cepat mana? Tertuntun dan dituntun, jangankan bodoh. Maaf Bu, Bapak, tunanetra buta, bahasa Surabaya picek. Sepuluh orang bahasa. Mohon maaf. Dituntun dan tertuntun, dituntutlah orang yang bodoh dan buta, tunanetra, nggak tahu apa-apa. Jadi wong Jawa kalau itu bola, Roma, Romo. Bodoh, tapi gitu. Saya tanya kepada para jemaah, sudah mengerti? Kalau kita dituntun, yang nuntun sampai yang dituntun, supaya ini kita semangat. Orang yang dituntun itu adalah yang menuntun sampai yang dituntun. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu, teman-teman yang mendengar di luar sana, ya, bagian yang menjaga saya sangat hati. Pokoknya kita ini tanggungan ini dengan wong Ustaz beres. Alhamdulillah. Jadi jangan ketakutan kita. Ya kalau iya, kalau enggak ada, pasti. Mana dasarnya? Al-Quran surat Jin ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Allah istaqamu ala thoriqah la asqainahum ma'an. Ya. Jadi Bu, Pak, tidak menangkap jangan gila. Kalau mereka sekiranya tetap lurus di jalan Allah, zikir la ilaha illallah dengan sudah lurus di jalan Allah,
niscaya kami, pasti aku kata Allah akan munculkan munculan itu sampai gak jauh tapi diuntul sama polisi kok mas kok sampai gak jauh memang aja jauh gak jauh tapi karena kita istiqomah itu lasqoinahu maka pasti kata Allah akan kami munculkan apa itu ma'an ghalaqah yang banyak berkah yang melimpah rezeki yang barokah kesehatan yang sehat walafiat dunia tak bisa melakukan orang yang berguru kalau generasi emas itu zamannya sahabat kalau generasi teman kayak ini waktu ini adalah orang-orang yang mempunyai kepemimpinan karena mereka akan dibawa secara mutasil oleh sangat oleh silsilah ini sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ontong ya. Tadi yang dibaca oleh betapa indahnya surga, betapa indahnya orang-orang yang istiqomah. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang kata Allah tadi, sesungguhnya Ustaz orang-orang yang berikrar dan menancapkan kalbunya la ilaha dengan benar. Benarnya itu apa kata Abadi? Benarnya bahasa yang nuntut. Karena ada yang nuntut, yang nuntut benar. Insya Allah. Iya, memang kita orang banyak salah, memang kita orang banyak dosa, memang kita banyak orang yang kita mungkin orang yang kita mungkin tidak baik dan seterusnya. Ya, jangan. Tetapi memang hikmah lagi. Pendosa, orang-orang yang bersalah dan terpuruk akan tetapi membuatmu tertunduk malu di hadapan Allah. Orang-orang pendosa, orang-orang yang salah seperti kita. Tapi karena pendidikan guru tarbiyah guru menjadikan kita tertunduk malu di hadapan Allah dengan tertunduk malu di hadapan Allah. Itu lebih baik daripada ketaatan seseorang yang membuatmu sombong kepada sesama manusia. Sebab orang ilmuwan intelektual tak mungkin sombong kepada Allah. Tahu dia dalilnya. Tapi yang sering pada yang pintar guru-guru yang bodoh, yang mampu terus habis itu apa? Mengejek dan menginjak-injak pada orang. Makanya hati-hati. Kalau kita diberikan berapa? 3. Nomor 1 kalau kita diberikan dan Rasulullah tidak takut dengan kemiskinan dan kesyirikan. Tapi ketika perjalanan uang itu materi dunia datang, maka kamu berhutang seperti anjing berhutang. Maka itu harta, hati-hati dengan harta. Kenapa? Karena itu kalau tidak dengan iman dan tauhid, kalau dia tidak dalam pertolongan Allah. Yang orang punya posisi baik di dalam ilmu agama maupun dalam jabatan strategis dalam satu negara, satu lembaga. Kenapa? Karena tahta itu tidak bisa pilih apa pilih tidak tegas lagi. Contoh, seseorang menjadi aktivis, seseorang menjadi orator,
seolah-olah luar biasa, kesenangan biasa. Pas langsung dibuka dituliskan, maka enak bagi orang zikir mengingatkan kepada lupa, tapi kadang-kadang orang punya jabatan dia lupa segala macam. Yakin? Dan kedua, wah, bukan. Kenapa kau bilang hati-hati? Iya, karena wanita itu identik dengan wanita itu identik dengan perhiasan. Wanita identik dengan syahwat. Wanita itu identik dengan, makanya itu sampai hukum Islam itu semua wanita itu adalah dan tubuhnya berawal saking apanya memang itu menggiurkan. Berapa banyak orang Cleopatra yang begitu hebat dia sengaja gugur gara-gara wanita. Dari wanita itu memang luar biasa. Maaf kalian sudah punya istri dua, saya minta maaf, bukan menyindir, bukan menyinggung, tapi ini adalah sebuah hukum, sebuah tanda bijak yang saya sampaikan selama ini agar kita paling tidak bagi yang belum. Terus tak boleh sampai hari ini cerita satu, mudah-mudahan istiqomah sampai akhir. Bahaya tiga pilar ini, harta, tahta dan wanita ini bahaya. Dan yang paling bahaya adalah orang yang ulah itu dua juga dua apa itu orang yang banyak bikin ulah. Nah, kalau dia macam apa? Gini dia atur kita. Kalau kita nggak bawa iman, nggak tahu atur dia. Semuanya sendiri kenapa punya harta? Maaf, tadi pagi sudah disinggung sama Ustaz Taksi. Ya. Saya menjadikan diundang sama tangga ini. Ya, di Pulau Tempat. Yang satu diundang orang kaya, yang satu kita diundang orang miskin. Podo-podo tanggilangi, podo-podo selamat tanggi, podo-podo diundangi. Kira-kira sing sampai tak kali sing dia apa sing marah. Ngomong terus terang untuk menjui. Yang didatangi yang kaya, yang miskin. Alhamdulillah. Nolong saya dengan miskin. Ya, Masya Allah. Ini kadang-kadang kan bikin ulah. Apalagi, Masya Allah, pelajarannya pendek, tapi kuliahnya panjang. Kita ini kuliahnya panjang, hikmahnya sedikit. Ya, kuliahnya panjang, hikmahnya sedikit. Nah, kita orang paling tidak, orang-orang Allah, Allah, sehingga kata-katanya, tapi mengandung kuliah dari yang berbeda-beda masing-masing. Satu yang apa? Orang yang diberikan. Makanya hati-hati kan dalam kehidupan. Yang kedua, orang diberi ilmu. Memang diangkat oleh derajat orang yang berilmu, diangkat oleh derajat. Tapi hati-hati. Apalagi pernah menyampaikan orang yang berilmu seperti duduk di atas berentang di atas. Kenapa? Penyakit hati, ibadul, insu, syahwat dan sunnah saja. Bukhluk, wada'ul, fi'atul. Karena orang itu ibaratnya bisa jadi kalau tidak, kalau hati-hati, maka itu akan menjadi tidak. Maka lagi-lagi guru itu adalah seperti Rasulullah Muhammad SAW. Inna arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau sebabnya guru itu adalah jamaahnya, ikhwannya, akhwatnya kita. Mudah-mudahan kita guru bukan guru kami, apalagi akhwat guru saudara rahmatan lil alamin. Allahumma. Jadi jangan takut kita ini dengan mualaf kepada guru. Tidak ada.
kehidupan di kalangan tertentu. Saya ini apa tinggal turun sama jawabannya masih ini tidak baik, tapi dijawab dengan tegas. Apa itu? Aku mesti tahu apa. Ya, terus saya pernah mendengar apa-apa seseorang tidak mengambil dosa orang lain, tapi seseorang itu mengambil dosa diri sendiri. Saya dijawab lagi, saya pakai dalil, masih dia jawab Pak. Yang aku yakin ya pakai rokok sampai nek aku yakin ya sampai mau apa. Ini jawaban kasih, tapi step mati saya. Masalahnya apa? Orang bodoh tapi yakin itu lebih baik daripada orang-orang yang paham tentang ilmu tapi keyakinannya selalu kenapa keyakinan itu? Maaf ya Bu, contohnya saja, maaf ya Pak, contohnya dulu di dalam puasa, maaf, tapi itu menjadi sebuah ibadah. Apa arti sebuah keyakinan? Kata Allah, walaupun berobatkan hatta yakin tahu. Maaf dulu, contohnya PSK, orang yang menjajakan dirinya, ya, tatkala punya langganan tertentu, Pak Sudirman, nanti dulu ini cerita ini, saya mau dulu, jangan sudah dulu sama saya, kosong-kosong gak boleh. Ini saya cerita. Seorang PSK, apa sih PSK? Penjual sekomersil, jadi itu pengalaman Pak, menengahi aku mau coba, ya itu ketika keyakinan timbul apa? Dia punya langganan tetap, dilihat, dirasakan kok sudah 1 minggu nggak datang, apa dilakukan Pak? Apa yang dilakukan orang PSK itu? Ambil aku namanya lentre, aku contohnya saja. Lentre Pak, okat itu namanya Zulia nah ini sama-sama Zulia, ya Zulia langsung dilentre, dikepek lah Pak aku nih Pak, suri tekok dengan keyakinan yang kuat, itu tapi masuk tekok catek Pak. Kenapa? Yakin. Kalau yang buruk saja itu keyakinan kita itu sudah mantap, maka insya Allah kalau yang buruk saja wujud, masa kita yang baik yang kita nggak wujud. Ironi betul. Ya, makanya kalau saya ada di Irfan itu, di temboknya ditulis kelihatannya sederhana, tapi itu membuat saya menjadi tertanya. Apa itu tulisannya? Pendek saja. Dilarang sampai. Bu, rumah Bu, saya melihat tembok di Irwan ini, di bengkelnya ini. Nah, di pos itu tulisannya elek Pak, tapi itu menjadi pelajaran buat saya. Tulisannya gini, dilarang simpan terpuk, dilarang. Tapi ini itu soal pelajaran ketentraman kok sampai akeh kalau dibilangin berarti dikiri. Wong bisa kene iki jika ketentraman kedamaian. Ya Bu ya. Tenang Bu. Damai Bu. Dengan zikir ini kita ini dibawa oleh Guru supaya menuju kepada kedamaian. Nok dunia ini. Nok kubur sampai.
benar. Laisa karena kita, laisa karena kita bilang, wah satu kuburihim, walaupun syurihim. Tidak ada sesuatu kekecewaan, keburukan bagi orang-orang yang istiqomah dalam la ilaha illallah. Baik nanti dalam bahasa maupun nanti di dalam bahasa rumah, ono jaminan. Terus saya panjenengan ini menjadi orang yang sedang belajar, orang yang sedang meniti kepada ketuhanan, orang yang sudah betul-betul ini istiqomah di dalam kebaikan ini, maka inilah kita ciri-ciri orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana dasarnya ono padu? Kata Nabi kita dan ditulis kalau kita harus jujur, ini sudah menggunakan saja. Kata Nabi kita alamatul billah kita wa alamatul billah bukti. Ciri-ciri orang-orang yang dicintai Allah adalah ketika dia berzikir dengan istighfar, lalu dia mencintai sehingga Allah membalas cinta. I love you fully. Kata apalagi full Allah, maka cinta kita direspon oleh Allah. Faskuruni pada. Jadi kita ini kalau ingin direspon, dicintai sama Allah, la ilaha, itu dasarnya. Kemudian apa? Ada mati ciri-ciri orang-orang yang benci sama Allah SWT. Itu bukti tidak orang-orang yang benci tidak mau berzikir kepada Allah. Jadi masa Allah itu lalu dasar apa lagi yang menjadi kita penguat kita, yang menjadi kesemangatan kita? Maka kalimat itu akhir kalimat itu pasca janganlah kita melepaskan pasca janganlah melepaskan ungkapan ada yang tahu guys, ada yang tahu guys, sederhana saja. S yang pertama setia, S yang kedua setia, S yang ketiga sabar. Jadi kita ini punya simbol PKS setia. Nah, setia bukan iklan ini, tapi kesetiaan kita kepada guru kita, kepada majelis kita, kepada amalan kita. Janganlah kita tergoyang, lapuk oleh karena hujan, meredam oleh karena panas. Tapi mudah-mudahan dengan barokah majelis fanatik ini kita dicetak dan ditakdirkan menjadi manusia-manusia yang istiqomah, menjadi manusia-manusia yang setia setiap saat kepada majelis ini, sehingga apa? Walaupun engkau tinggalkan, tapi engkau memberi warisan. Apa warisannya? Pelajaran. Nah, kalau pelajar punya warisan, kita menjadi ahli warisan guru. Ayo kita pakai. Kenapa? Karena ahli waris itu paling enak. Motonya ahli waris tidak kerja tapi oleh bagai pakaian. Enak kan? Kita menjadi ahli waris. Makanya itu apa yang kerja itu nabi, ulama itu. Ulama itu harus satu ambiya. Ulama itu apa warisnya nabi, tidak kayak apa-apa. Sing kerja nabi, sing kerja wali, ulama itu cuma jadi oleh wali. Ada terima kasih kepada Nabi, terima kasih kepada guru kita, terima kasih kepada Allah, terima kasih kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua diaku sebagai murid. Termasuk yang ngomong ini kita sudah diaku sebagai murid. Jadi murid sampai kapan? Murid sepanjang zaman.
jasad boleh mati, tapi ruh hidup sepanjang zaman. Hanya beda tempat saja. Tapi kita hidup yang hakiki, makanya kita katakan hati-hati ya. Sebab itu kita puasa syariat. Wa qulu wasyrabu hatta yatabayyana khaytul aswad minal khaytil aswad minal fajr summa atimu siyama ilal adhan. Itulah puasa syariat. Jadi kita puasa dimulai dari terbit fajar, hilangnya benang putih, munculnya benang putih, gitu ya. Maka kita puasa sampai apa? Sampai terbenam matahari sampai malam. Lalu apa? Kemudian sempurna sampai masuk malam. Nah, kita di dalam puasa ini ada banyak dalilnya. Ketika Ramadan datang, itu suka dibuka, itu suka ditutup, serta dibelenggu. Ya, dua kebahagiaan bagi orang puasa, yaitu puasa untuk berbuka dan puasa untuk berbahagia ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan banyak lagi juga, luar biasa. Asyamu junatun, luar biasa, banyak dalil-dalil. Kita ini sebenarnya di bawah oleh puasa yang abadi. Kalau puasa ini 30 hari selesai, gagal Ramadan sampai tinggal Ramadan. Tapi bagi kita untuk meniti dan menapaki Ramadan ini terus sepanjang zaman. Maksudnya apa? Notabene Rasulullah memberi sinyal-sinyal dan sudah memberikan tabungan, memberikan satu ibrah, memberikan satu isyarat bahwa imam ganjil di bulan terakhir bulan Ramadan, di akhir bulan Ramadan, betul Pak? Betul Bu? Betul Pak? Terus kalau orang mendapat Lailatul Qadar, itu sangat dengan ibadah syariat sepanjang kurang lebih 84 tahun melampaui usia rata-rata manusia umat Rasulullah Muhammad SAW. Jauh 4 tahun. Umpamanya sampai saya dapat Lailatul Qadar, apa sih Lailatul Qadar itu? Sebenarnya itu Qadar itu 30. Kenapa? Karena inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami sudah pasti telah menurunkan Al-Quran di malam kemuliaan. Ya. Itu kalau kita dapat dari kemuliaan itu Pak, pada malam itu nanti salamun ya hatta Lailatul Qadar khairun min alfi 1000 tahun. Dihitung 80 1000 bulan. Dihitung 80 tahun lebih. Bagaimana dengan orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar yang abadi? Bukan surat Al-Hajj 47. Ini memberikan berita gembira untuk kita yang mungkin kita tidak mengetahui itu. Tapi ini adalah sebuah jaminan dari Allah, jaminan dari Rasulullah, jaminan dari Allah berfirman, Inna yawma inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya satu hari kamu bersama Allah, zikrullah la ilaha illallah dengan ismukat ini terutama kiamah waktu tawala jurubihim inna yawma inda rabbika. Satu hari kamu bersama Allah seperti arti sangat tahun, seperti 1000 tahun menurut hitungan kamu. Bima tahu kenapa usia dahiliah kita
60 70 bulan. Ya, aku mulai. Ya, kenapa kok baca? Karena rohani dalam baca sepanjang zaman. Zaman azali, di zaman alam mulki, di zaman barzakh, di alam rahim, di alam mahsyar, di alam akhirat, maka panjang. Gus Ekel menyampaikan puji ini untuk faktor kami ini dari seorang Syekh Abdullah Mubarak yang bersama yang dimatakan kecerdasan sabda beliau kepada khususnya segenap murid-murid, baik pria maupun baik tua maupun apa yang pertama, semoga ada bahagia dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala kebahagiaan yang kekal kok terus ngomong gelek, iya jaminan ada penjamin ini, ya, masya Allah, semoga ada kebahagiaan dikemukakan kebahagiaan yang kekal dan semoga supaya kita islah, supaya kita iwan asumsi dan semoga ketika Gus, kalau saya salah saya koreksi kalimatnya kami, dan semoga tak akan timbul keretakan dalam lingkungan kita. Kok aja kalau Gus terus itu mana dan semoga tak akan timbul dalam lingkungan kita sekalian. Jadi itu terkait dengan maklumat wa'tasimu. Sebenarnya kenapa guru kok luruskan, bukan guru nggak tahu. Tanya itu adalah dengan kamu atas juga enggak beres semuanya. Itu maksudnya. Kalau ayatnya jami'an wa tafarraqu dan sebuah dulu nikmatul alaik itu kuno ada halal. Memang begitu panjang. Tapi pendek maklumat Abah Nom. Wa'tasimu bihablillah. Kalau kamu sudah rukun, kalau kamu sudah berdamai, maka keberkahan akan timbul. Mana dasar orang rukun adalah ciri-ciri iman, ciri-ciri kata Allah. Walau anak itu kau lafatahna alaihim barakatin sama. Jadi kalau kamu sekiranya kamu iman dan takwa dengan bidu mutawati zikirlah la ilaha illallah. Ciri-ciri orang yang iman dan takwa. Kalau bahasa Firman syaraf dengan tutup, tapi tidak apa yang dibuka oleh Allah. Lafatahna, maka kami akan buka apa? Dari langit turun Allahumma sesuai dengan apa? Sesuai dengan seadanya putih kan abuah nanti ini turun rahmatnya. Masya Allah. Ya, dari bumi turun keberkahan. Semuanya syukur gara-gara apa? La ilaha sesuai dengan komitmen bahwa jangan sampai melebihi dari janji. Oleh karena kita puasa, saya mau banyak terus ini menjadi bukti jalan. Maka mau izin, mohon ridhonya dari para hakim para akhwat untuk bisa kami di sini, terutama akan memulakan kami dan semoga untuk kita semua selalu bersama, selalu bersama, selalu kita saling bertanya, selalu kita
tidak ada sebuah indah itu letakkan dan permusuhan, tapi kita menjadi damai, indah, serta dari sehat. Allahumma akhirnya harimau mati meninggalkan tahu untuk sejenis rumah menolak. Harimau mati meninggalkan, gajah mati meninggalkan, manusia mati meninggalkan. Kamu semua mati bisa. Mudah-mudahan kebaikan dari Allah, kealamaan, kebenaran saat ini kita semua bisa. Mudah-mudahan yang salah dimaafkan. Mudah-mudahan yang kurang dicukupkan. Mudah-mudahan yang saya belajar diberikan mafhum pemahaman kita untuk kita semua istiqomah dalam la ilaha illallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad